ini dan selanjutnya kita akan bahas salah satu topik yang pastinya menjadi sorotan yang akan disampaikan oleh rekan saya Jason Sambo. Silakan Jason. Betul sekali Valerie, saat ini perhatian masyarakat atau sorotan masyarakat masih tertuju pada perkembangan dari kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tapi di luar kasus hukum yang saat ini sedang bergulir begitu, ada lagi kasus kematian dari kepala rumah tangga atau Karungga ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang ditemukan meninggal dunia bernama Sutrimo, pemirsa. Kita akan kupas tuntas mulai dari kronologi dan bagaimana dengan perkembangan terkininya sampai dengan saat ini. Jadi memang Sutrimo ini ditemukan tidak sadarkan diri, pemirsa, pada Kamis 23 Juli 2026 itu sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat di sebuah klinik kecantikan di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jadi Sutrimo ditemukan dalam kondisi mulut dan hidungnya pada saat itu berbusa, pemirsa. Banyak spekulasi yang mengatakan bahwa ini mungkin bisa jadi karena riwayat penyakit diabetes yang juga dideritanya begitu, pemirsa. Itu juga sudah dikonfirmasi oleh pihak keluarga. Tapi ada spekulasi lain juga yang menimbulkan pertanyaan, apakah ini mengarah kepada penyebab lainnya begitu yang sampai dengan saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Selanjutnya, pemirsa, sejak ditemukan tidak sadarkan diri di depan klinik kecantikan tersebut, akhirnya Sutrimo ini atau korban dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring. Tapi sayangnya pihak rumah sakit menyatakan korban ini telah meninggal dunia saat dirinya atau saat korban ini tiba di Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring begitu, pemirsa. Dan ketika sudah didapati bahwa Sutrimo ini meninggal dunia, akhirnya tim Pusat Laboratorium Forensik atau Puslap for Barreskrim Polri menggelar olah tempat kejadian perkara atau olah TKP di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tepatnya pada Senin 27 Juli 2026. Jadi olah TKP ini sudah dilakukan untuk kedua kalinya, pemirsa. Dan olah TKP lanjutan ini dilakukan untuk mendalami kasus tewasnya Sutrimo yang ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik kecantikan di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan penyidik akhirnya juga membawa sejumlah barang bukti dari hasil olah TKP. Kita lihat ada bantal begitu yang dibungkus plastik transparan. Ada juga pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang ada di sekitar lokasi klinik yang sudah terbengkalai sebenarnya, pemirsa. Kemudian ada pemeriksaan CCTV di area tersebut. Sampai juga rekam medis dari Sutrimo itu juga masih turut didalami oleh pihak kepolisian saat ini. Dan yang menarik adalah kenapa kemudian ini dikaitkan dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah? Karena selain Sutrimo ini adalah kepala rumah tangganya, tapi memang jarak antara Morden Estetik Klinik atau tempat ditemukannya Sutrimo ini meninggal dunia dengan kediaman Febri Adriansyah itu tidak terlalu jauh, pemirsa. Dan menurut seorang petugas keamanan di sekitar lokasi mengatakan bahwa klinik tersebut sebenarnya telah lama tidak beroperasi sejak pandemi COVID-19. Jadi sejak kasus ini, garis polisi itu telah terpasang di pagar klinik dan hingga kini polisi masih menyelidiki apa sebenarnya penyebab kematian dari Sutrimo. Dan polisi menyatakan bahwa seluruh hasil penyelidikan nantinya akan diumumkan setelah seluruh fakta dan alat bukti berhasil dikumpulkan, pemirsa. Jadi sampai dengan saat ini memang spekulasi masyarakat itu berkembang, tapi kita masih harus menunggu apa sebenarnya yang kemudian akan disampaikan oleh pihak kepolisian, mengingat ini sudah masuk kurang lebih sepekan begitu, pemirsa, sejak pertama kalinya Sutrimo itu ditemukan tewas atau kemudian ditemukan tidak bernyawa di salah satu klinik di Kebayoran, Jakarta Selatan. Dan pemirsa, perwakilan keluarga Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah juga membenarkan bahwa korban ini bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah di Jakarta. Dan atas kematian korban, keluarga menjelaskan korban menderita penyakit diabetes. Salah satu perwakilan keluarga menjelaskan Sutrimo sudah puluhan tahun bekerja di rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Keluarga telah ikhlas atas meninggalnya korban lantaran korban juga mengidap diabetes. Dan pada Kamis lalu, jenazah almarhum Sutrimo telah dimakamkan di TPU Desa Lahar di Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Dan sebelumnya, pemirsa, Sutrimo ditemukan tak sadarkan diri di sebuah bangunan bekas klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Korban dinyatakan meninggal dunia saat tiba di rumah sakit. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan atas kematian Sutrimo di sebuah bekas klinik kecantikan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, di mana ditemukan sejumlah barang bukti yang diamankan. Di antaranya ada bantal berwarna biru, botol plastik, sampel sisa makanan dan juga minuman,
serta 1 unit sepeda motor Matic yang berada di lokasi. Didalamin, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Pemirsa, kematian Sutrimo, pria yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Adriansyah, masih menyisakan tanda tanya. Karena hampir sepekan sejak kematian Sutrimo, masih ada spekulasi apa sebenarnya penyebab kematiannya yang masih juga belum terungkap. Untuk itu kita akan bahas bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Pak Adrianus. Selamat pagi, Mas. Baik, Pak Adrianus, melihat kematian dari Sutrimo, kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah, yang saat ditemukan itu sudah berbusa begitu mulutnya, Anda melihat ada kejanggalan di situ? Ya, yang menarik adalah kalau memang orang-orang yang berada di sekitar almarhum melihat kejanggalan, kenapa kemudian lalu diputuskan untuk dimakamkan? Ini kan aneh kan, lalu setelah dimakamkan, lalu kemudian rame-rame mengatakan bahwa ada kejanggalan, ada kaitannya juga dengan kasus ex Jampitsus dan seterusnya. Lalu kemudian bilang kepada polisi, kenapa polisi lambat gitu. Jadi bingung juga saya, kenapa ya kok malah kemudian membuat satu situasi yang kontradiktif, ya kan? Jadi kalau Anda melihat sampai dengan saat ini kan sudah seminggu begitu ya, kasus ini ditemukan sejak pertama kali dan saat ini masih diselidiki. Apakah Anda melihat memang setuju dengan anggapan bahwa penyelidikannya cukup lambat, atau memang dilihat di sini penegak hukum masih hati-hati begitu untuk kemudian bisa mengungkap kasus ini, Pak Adrianus? Betul sekali, karena tadi kalau bilang misalnya ada kejanggalan gitu, kenapa tidak bereaksi segera gitu ya? Lalu kemudian malah membawa jenazah ke keluar kota dan kemudian dimakamkan. Lalu pertama, kedua, soal bahwa katanya ada busa itu kan katanya kan, dan amat mungkin ada informasi lain yang mendistorsi. Ya, ada yang bilang enggak tuh, ada yang bilang itu mungkin sedang dibersihkan ya. Jadi dengan kata lain pula, ini kata siapa sebetulnya yang bilang bahwa ada busa tersebut gitu? Apakah orang itu lalu juga cukup reliable untuk dijadikan pegangan? Dan bayangkan kalau kemudian polisi mendengar situasi atau memahami situasi itu tentu kan harus berhati-hati. Sudah bagus polisinya lalu kemudian turun ya dan melakukan semacam lidik di TKP, di klinik tersebut gitu. Tapi kalau kemudian lalu untuk memerintahkan mengadakan ekshumasi, itu kan perlu ada dasar yang lebih kuat ya. Maka jangan salahkan polisi lalu kemudian berhati-hati. Pada saat yang sama juga kita tentu minta agar kalaupun memang akan diadakan ekshumasi, jangan kelamaan keputusannya. Kenapa? Karena semakin lama jenazah berada dalam tanah tentu akan terjadi pembusukan, ya kan? Hal mana kemudian hal-hal yang mungkin bisa diduga kalau memang ada keracunan gitu ya, tentu akan hilang seiring dengan waktu. Maka jangan pula lalu kemudian jika polisi lalu berpendapat sebaliknya atau dengan kata lain tidak perlu ada ekshumasi, jangan lalu menyalahkan kepolisian. Demikian. Oke, jadi kalau misalnya harus dilakukan ekshumasi pun jangan mengambil waktu terlalu lama begitu karena terjadi pembusukan nanti atau semacamnya. Tapi yang juga jadi perhatian Pak Adrianus begini, dari semua hasil olah TKP kemarin kan ada beberapa barang yang dibawa, ada bantal begitu, kemudian ada botol plastik, memeriksa sejumlah saksi, ada CCTV juga. Jadi kira-kira kalau menurut Pak Adrianus apa yang paling menjadi kunci untuk kemudian bisa membuka titik terang dari pendalaman kasus ini, Pak Adrianus? Ya, kembali ke kalau memang nanti diadakan ekshumasi lalu dilanjutkan dengan otopsi, maka penentuan sebab mati adalah segala-galanya. Karena dengan sebab mati itu kita bisa tahu apa sih sebetulnya yang menyebabkan kematian tersebut ya. Kalau tadi dikatakan sebagai bahwa yang bersangkutan itu ada diabetes, bahkan pada berita lain dikatakan ada jantung, maka jangan-jangan itulah yang menyebabkan kematian tersebut, tentu dengan indikasi-indikasi yang tentu teman-teman medis lah yang tahu gitu ya. Atau karena ada racun yang kemudian dikonsumsinya dan mengakibatkan kematian, siapa yang tahu ya. Jadi dengan kata lain, kalau cause of death atau sebab kematian belum diketahui, saya kira apa-apa yang sudah ditemukan polisi lebih bersifat penunjang saja, tidak akan ada maknanya.
sepanjang sebab mati belum diketahui. Pak Adrianus, satu lagi, kalau ini terkait dengan proses hukumnya, kita tahu bahwa dan sudah dikonfirmasi oleh pihak keluarga bahwa Sutrimo ini adalah memang bekerja bersama dengan Febri Adriansyah di rumahnya sebagai kepala rumah tangga. Dan yang saat ini Febri Adriansyah masih masuk dalam proses hukum begitu. Nah, kalau kedekatan atau hubungan kerja dengan orang yang saat ini berproses hukum, ex Jampitsus ini, apakah nantinya juga ini bisa mempengaruhi proses pendalaman atau pembuktian? Apa sebenarnya penyebab kematian ini? Ya, jadi kalau kita memakai secara textbook ya, pendekatan penyidikan, pendekatan forensik, maka tentu harus berangkat dari TKP dulu. Di situ ada jenazah yang lalu harus di-establish sebab matinya. Lalu kemudian tadi hal-hal yang terkait dengan di mana dia jatuh pertama kali, yakni di klinik juga dikumpulkan, itu adalah hal yang yang niscaya dilakukan. Lalu kemudian katakanlah saja memang yang bersangkutan diracun, dengan kata lain mati tidak wajar atau homicide gitu ya, maka lalu kemudian bisa diteruskan dengan pertanyaan siapa yang kemungkinan melakukannya, pada jam atau pada hari apa hal itu dilakukan, racunnya apa, siapa yang beli, siapa yang menaruh gitu ya. Jadi dengan kata lain diadakan satu penelusuran ke belakang, pencarian jejak ke belakang pada hari-hari terakhir. Terus begitu sampai kemudian ditemukan misalnya siapa pelaku pemberi racunnya gitu ya. Nah, bahwa kemudian pemberi racun itu misalnya adalah terkait dengan kasus dari majikannya, oke. Tapi juga bisa tidak kan? Nah, dengan kata lain suatu kegiatan penyidikan, kegiatan forensik yang benar adalah begitu, berangkat dari TKP dulu, perlahan-lahan lalu kemudian melebar sampai ke hal-hal yang lain. Jangan kemudian belum ada datanya tentang apa yang terjadi di TKP, ya, lalu kemudian kita jumping mengait-ngaitkan dengan kasus yang dialami oleh mantan atasannya. Nah, itu kemudian muncul yang namanya cocokologi ya. Dan itu tentu saja tidak kita inginkan. Demikian. Baik, berarti berfokusnya dengan apa yang saat ini jadi temuan dulu yang sudah dikumpulkan oleh tim kepolisian, dalam hal ini adalah Puslap 4 Polri. Fokus ke situ dulu, nanti kemudian mengikuti perkembangan yang ada. Terima kasih Pak Adrianus Meilela telah memberikan perspektifnya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Download Metro TV Extend sekarang.